warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ilal imani wal islam. Insyaallah mudah-mudahan datangnya ibu di majelis ini akan mengundang syafaatnya Nabi. Terutama saat nanti kita berada di alam kubur. Karena semuanya orang pasti masuk apa? Masuk nggak Bu? Pasti masuk Bu ya. Dan sebelum kita ditentukan apakah surga, apakah neraka, pasti kita masuk mana dulu? Kuburan kita dulu. Nah, ketika kita di kuburan, senang apa susah? Nah, ya kan? Tergantung amal masing-masing. Pengennya apa? Senang. Insya Allah Ibu sekalian, dengan Ibu duduk di sini, ini akan memberikan kebahagiaan di alam kubur. Apalagi orang Muslim. Pamannya Nabi aja Bu, Abu Lahab ya, musuhnya umat Islam, musuhnya Rasulullah. Gara-gara Abu Lahab senang Bu, gembira karena ponakannya lahir, setiap hari Senin Abu Lahab kuburannya diapain? Dibebasi. Cuma karena senang doang. Ibu hari ini senang gak di sini? Senang aja, senang banget. Mudah-mudahan dengan senang banget nanti di alam kuburnya apa? Bebas. Makanya rajin-rajin. Memulai di mana kek, ada undangan di mana kek, niatnya biar kuburan gua apa? Senang. Nah, gitu Bu ya. Apalagi Bu sekalian udah datang ke sini, nenteng kue, nenteng semangka Bu ya. Senangnya berlipat itu Bu. Ya sama nggak sama yang lenggang kangkung sama yang nenteng? Beda. Makanya kalau pengen seneng banget Bu ya, kemari apa? Nenteng. Bu ya, insya Allah mudah-mudahan. Makanya saya itu ada apa tuh sayur lompong, ada apa sambel, ada daun paya itu Bu ya. Itu semua dari ibu semua. Mudah-mudahan dengan kita gembira hari ini itu akan meringankan siksa kubur kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, para ibu sekalian, pada hari ini Bu, saya akan sampaikan ke ibu-ibu nih berkaitan dengan ibu-ibu. Ibu pernah dengar beberapa hari yang lalu siapa yang menantang pengen masuk neraka? Nah itu. Siapa Bu? Nggak tahu Bu. Sian banget nggak tahu. Kita Mirzani Bu. Kata Nikita Bersih nggak apa-apa biarin. Saya masuk neraka. Saya masuk neraka nggak apa-apa biarin. Gitu Bu ya. Enak di neraka mah katanya banyak artis. Nah, gitu katanya Bu. Banyak temen. Ibu saya tanya dah, mau pengen masuk neraka atau surga Bu? Ada orang tuh yang pengen masuk neraka. Nauzubillah. Ya Bu ya. Kenapa ibu sekalian ini orang pengen banget masuk neraka Bu? Karena dia belum ngerasain panasnya api neraka. Ya Bu ya. Api dunia aja Bu, api dunia itu Bu seujung api akhirat, seujung. Kalau kebakar ini habis nggak? Habis. Panas nggak? Panas. Itu ujungnya api akhirat. Ya kan? Makanya jangan sekali-kali kita bercita-cita pengen masuk neraka. Jangan sekali-kali kita menantang Allah. Bahkan dalam Al-Quran itu sekalian, Allah ngajarin kita supaya kita tidak terkena api neraka. Tahu doanya? Supaya kita dijauhkan dari siksa api neraka, Allah kasih doa buat kita. Tahu? Doanya sering ibu baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tuh yang di ujung tuh. Orang doa ya tahu nggak tahu Bu ya. Jadi waqina azabannar itu kata Allah, itu doanya dari Allah. Surah Al-Baqarah 201.
Ya Allah, jauhkan saya dari siksa api neraka. Itu Allah udah ngajarin kita supaya kamu berdoa dengan doa itu supaya kamu jangan sampai masuk neraka. Makanya Bu kalau lagi doa ini diresapi. Ya Allah, berikan saya dunia baik, berikan saya akhirat baik, dan jauhkan saya ya Allah dari siksa api neraka. Tuh, bisa doa bisa? Bisa Bu? Bohongan ya, tiap hari dibaca Bu ya. Nah, doa yang kedua Bu, kata Allah, Rabbana srif anna adzaba jahannama inna adzabaha kana gharama wa innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Ini doa yang kedua. Ya Allah, jauhkan kami dari siksa api neraka, karena sesungguhnya api neraka itu membinasakan. Dan neraka itu Bu, seburuk-buruk tempat kediaman. Jadi tempat yang paling buruk adalah apa? Neraka. Makanya jangan pernah. Kalau ada orang nantang pengen masuk neraka Bu, karena belum apa? Rasanya. Kan saya bilang tadi Bu, jangankan masuk neraka Bu ya, di kuburan aja kita belum tentu enak apa enggak. Makanya Ibu sering-sering baca doa ini. Allahumma rabbana srif anna adzaba jahannam. Gitu ya. Atau juga yang sering Ibu baca doa apa Bu? Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah wa na'udzubika. Kenapa itu Bu ketika doa itu diulang-ulang? Ya Allah, kami minta kepadamu ridhamu. Jadi kita minta ridho Allah. Ya wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan kami berlindung ya Allah jangan sampai kamu kena murkamu, masuk ke dalam neraka. Tuh doa itu. Ini doa Allah dan Rasulnya mengajarkan. Kenapa Bapak Ibu sekalian Allah sama Rasul ini ngajarin ngasih doa kita? Kenapa Bu? Karena Allah tuh sayang sama kita. Jangan sampai ini hambaku, umatku termasuk orang yang masuk ke dalam neraka. Saking sayangnya Bu, sama kayak kita sayang sama anak ya. Tong jangan main api, itu Bu ya. Kenapa itu Bu? Karena kita nggak kepengen dia kebakar. Naik motor jangan kenceng-kenceng. Sering nggak ngomel gitu? Ya kan? Kenapa kita larang anak naik motor kenceng-kenceng? Karena kita sayang. Jangan sampai anak kita ketabrakan. Banyak lainnya. Men kadang-kadang Bu ya, anak nggak tahu, nggak bisa memahami kalau ini adalah rasa sayang orang tua. Begitu juga Allah Bu, sudah Allah turunkan Al-Quran, sudah Allah utus Nabi Muhammad, sudah Allah kasih peringatin banyak, tapi tetap aja Bu ya, orang masih pengen apa? Melawan daripada aturan Allah. Makanya Ibu sekalian, ini ada doa Bu, satu doa nih. Ketika Ibu lagi tasyahud, sholat Bu ya, asyhadu an la ilaha illallah sampai habis tuntas, suruh tambahin doanya katanya Bu. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahannam. Wa min adabil qabri, aku berlindung kepadamu ya Allah dari azab kubur. Karena setiap orang pasti masuk mana? Kubur. Tuh, baca doa ini. Wa min fitnatil mahya wal mamati. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah hidup dan fitnah mati. Orang hidup Bu tidak lepas dari difitnah. Ya Bu ya. Yang susah difitnah, yang kaya apalagi. Ya Bu ya. Pasti itu Bu. Punya rumah bagus diomongin, punya mobil bagus juga kan diomongin, ya kan? Miskin juga diomongin Bu ya. Nggak luput itu Bu. Semua orang hidup pasti diapain? Difitnah, dikasih ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah Ibu sekalian, mudah-mudahan Bu ya, ini peringatan-peringatan ini kita ingat betul Bu. Sama kayak Ibu kalau mau nyebrang rel kereta, ada suara bunyi nggak? Nah kan? Bunyi apa? Bunyi penghalang itu rel kereta.
Kenapa Bu dihalangin itu? Supaya ibu nggak ketabrak, ya kan? Nah, ini adanya neraka. Allah udah kasih gambaran neraka seperti itu supaya kita jangan masuk apa? Neraka. Makanya dikasih doa. Di kapan-kapan dah doa yang tadi ini saya sebutkan, nanti saya titipin supaya bisa dibaca setiap taklim. Ya, ya, ya nanti dibagi. Ya nanti saya titipin, kita bawain doanya. Nah, ibu sekalian, ada nggak orang yang tidak mau masuk surga? Ada nggak Bu? Ada tuh tadi, ya salah satunya ya. Kata Rasulullah bilang apa Bu? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku masuk surga semua. Illa man abah. Kecuali orang yang nggak mau. Rasulullah bertanya, Pak. Sahabat bertanya, kalau ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah orang yang nggak mau masuk surga? Kata Nabi, man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba. Orang yang nggak mau surga adalah orang yang nggak mau taat sama Rasul. Orang yang tidak taat sama Rasul, maka dialah orang yang tidak mau masuk surga. Nih Bu, di sini saya kasih, ini kan masih ibu-ibu nih ya. Saya kasih di sini ada 3 wanita yang tidak bisa mencium bau surga, yang tidak bisa masuk surga. Menciumnya aja Bu, baunya itu nggak bisa. Apalagi apa? Masuknya Bu ya. Ada berapa Bu? 3 wanita. Kira-kira ibu raba-raba nih, masuk nggak? Dari 3 ini masuk nggak? Insya Allah, na'udzubillah Bu. Ya. Apa itu Bu? Wanita yang tidak bisa mencium bau surga, yang wanita yang tidak masuk surga. Yang pertama di sini katanya wanita yang berpakaian tapi apa? Telanjang. Nah ini sekarang banyak Bu. Apa Ibu sekalian? Badannya mah ditutup Bu, tapi transparan, ya kan? Jilbabnya mah panjang, ya Bu ya, tapi badan meletup-meletup. Nah itu namanya berpakaian tapi apa? Telanjang. Orang yang kayak gini kagak bakalan mencium bau surga, apalagi masuk surga, apalagi dibuka, ya Bu ya. Nah, ibu-ibu kalau lagi jemuran, bawa jemuran itu jangan ketemben doang, kayak jemuran Bu ya, ya Bu ya. Di belakang nggak ada orang katanya. Kata setan, alhamdulillah gua niat katanya. Ya Bu ya. Nah, kalau ibu umpamanya ya udah bisa berani-berani membuka auratnya buat orang lain, dilihat oleh orang banyak Bu ya. Itu banyak tuh para seratus kita Bu. Jangankan dia mah Bu, roknya mah panjang Bu ya. Geran tetenya diapain? Dibuka ya kan Bu ya. Ini namanya orang yang apa? Tidak bakalan mencium bau surga. Itu yang disebut apa? Berpakaian tapi apa? Telanjang. Banyak ke sekarang Bu? Banyak. Makanya ibu cuma 2 Bu yang boleh dibuka buat ibu-ibu, muka dan telapak tangan. Sama kayak orang ihram. Perempuan auratnya yang boleh terbuka 2, muka dan telapak tangan. Kaki bungkus. Ya, nah. Ini kadang-kadang pakai kaos kaki mah agak betah, ya Bu ya. Habis pakai sendal mau copot mulu. Nah itu tantangan ibu tuh. Ibu mau pengen masuk surga apa enggak? Aturan yang sudah diatur oleh Nabi ikuti. Tadi kan Nabi udah bilang, siapa ya Rasulullah yang gak mau masuk surga? Orang yang kagak mau ngikutin saya. Nah itu kata Nabi. Jadi orang yang tidak mau ngikutin Nabi, itulah orang yang tidak akan pernah masuk surga. Kata saya tanya, pengen gak Bu? Gitu kan? Sama juga kayak ibu-ibu dandan. Dandannya kalau mau kondangan sama ngaji. Kalau di rumah, buapak. Kenal buapak Bu ya? Jadi kalau ditanya, ibu dandan karena siapa? Suami. Ya kan?
Nah kan, kalau karena suami itu berpahala. Tapi kalau pengen dilihat orang, iya ilah ibu bibirnya merah banget, nah kan kata orang. Apalagi zaman sekarang Bu ya, sedikit-sedikit habis dandan, nah di share lah di media sosial yang lain. Nanti wajah ibu yang cantik itu bukan hanya suami yang menikmati, tapi banyak pria lain yang menikmati, ya kan? Nah itu juga salah satu apa tuh yang disebut Nabi berpakaian tapi apa? Manja. Sering gitu nih, sering dikerjain. Sering Bu ya. Nah makanya kenapa Bu, ini istri saya Bu termasuk ngefans sama Umi Pipik. Kenapa dia berhijrah itu pakai hijab? Supaya wajahnya itu tidak dinikmati oleh banyak laki-laki di luar. Dia aktif tetap di media sosial, ya kan? Tapi dia tutup mukanya supaya tidak dinikmati oleh orang banyak. Kalau orang sekarang kan gagal, banyak belum merah, belum menor, belum alisnya belum gede, belum siap selfie, ya kan? Di share dah di Facebook atau di mana? Di status WA Bu ya. Kalau nenek-nenek udah agak open itu ya. Kalau yang masih muda. Nah, ini Ibu sekalian jangan sampai ya nauzubillah Bu ya. Artinya Ibu ngajinya rajin, sholatnya rajin, puasanya rajin, sedekahnya rajin. Gara-gara yang kayak gini tidak dipelihara, akhirnya ono semua tadi kebaikan yang saya sebutkan nggak bisa menolong Ibu. Nah itu nauzubillah. Namanya itu berpakaian tapi apa? Telanjang. Atau juga Bu ada Ibu sudah dikasih wajah yang bagus, badan yang bagus, rezekinya banyak. Tapi kadang banyak orang yang wajahnya masih diapain? Dirubah-rubah. Nah, gitu ya. Banyak tuh Bu orang. Itu juga sama maknanya Bu, berpakaian tapi apa? Tidak mensyukuri nikmat yang Allah sudah berikan. Ya kan? Udah dikasih rezekinya banyak kaya, masih aja iri sama orang lain. Nah ini juga termasuk orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah, sama dengan artinya berpakaian tapi apa? Telanjang. Oke. Satu, ya kan? Apa hadisnya Ibu sekalian? Nih, sinfani min ahlin nar lam arahuma. Ada dua golongan wanita termasuk daripada ahli neraka yang aku nggak pernah lihat, kata Nabi. Nisaun kasiyatun ariyatun, yaitu perempuan yang berpakaian tapi telanjang. La yadkhulnal jannata wala yajid rihaha. Dia itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya surga. Menciumnya aja Bu udah nggak ada, apalagi masuk apa? Surga. Makanya kalau ngaji begini ilmunya manfaat berarti dipakai. Nah, kalau ilmunya nggak dipakai berarti ilmunya apa? Nggak manfaat. Boro-boro buat orang lain, buat dirinya sendiri apa? Nggak manfaat. Ya kan Bu ya? Banyak nggak butuh perempuan itu pakai kaos, badannya sampai kutangnya belakang sampai kelihatan gitu Bu ya. Depannya juga kelihatan, banyak gitu. Kalau di pasar itu perempuan-perempuan yang tidak mau masuk ke dalam surga. Perempuan-perempuan calon penghuni apa? Nah, nauzubillah. Makanya kata Allah, jadi kalau kamu pakai jilbab, panjangin jilbab kamu, panjangin Bu, yang depannya. Ini kan orang sekarang yang dipanjangin apa? Belakangnya, ya kan, bukan depannya Bu ya. Nah seperti itu Bu. Tuh wanita yang pertama. Wanita yang kedua yang tidak bisa mencium bau surga dan tidak akan masuk surga adalah wanita yang minta cerai sama suaminya tanpa ada alasan yang benar. Banyak sekarang Bu ya. Dikit-dikit bini nuntut apa? Cerai. Dikit-dikit istri nuntut cerai. Padahal nggak ada alasan yang benar. Kemarin saya sore kedatangan tamu, bapak undang buat acara walimah anaknya. Kata dia, Pak Ustadz, nanti kalau ceramah tolong singgung ya, saya udah 5 tahun nggak pernah pakai istri saya gitu. Tapi tinggal serumah sama suami sama istri agak tegur sapa 5 tahun. Coba bayangin. Tapi serumah, kamarnya doang bisa, nggak tegur sapa, nggak pernah.
ya kan? Nah ini saya bilang, kalau ada istri diajakin sama suaminya terus semua istrinya menolak, maka dilaknat oleh apa? Malaikat. Tapi ada yang nanya, Mar, ibu, saya kalau sebaliknya gimana? Istrinya yang ngajakin, suaminya nggak mau. Ya kan? Suaminya dilaknat atau kagak tuh? Ya kan? Sama Bu, ya kan ya? Gitu. Tapi kan jarang Bu ya, ibu-ibu apa? Ngajakin gitu kan, jarang. Ngapa? Ngapa? Ada? Ada Bu, zaman sekarang mah. Ada zaman sekarang mah ya. Kan zamannya ibu barunya nggak ada kan. Zamannya dulu mah acu-acu butuh, ya kan Bu ya. Katanya beranak aja, dilangkain bunting. Ya Bu ya. Nah Bu, ini Bu. Di sini kata Rasulullah, ayyuma imra'ah sa'alat zaujaha. Perempuan atau istri mana yang minta cerai suaminya tanpa alasan yang benar, faharamun 'alaiha raihatul jannah. Maka baginya haram mencium bau surga. Dan ini terjadi banyak sekali. Makanya ibu tuh jangan kadang-kadang ya, jangan ikutin selebritis. Laki digugat cerai, masuk ke infotainment. Akhirnya besok gara-gara beli garam, ya Bu ya, beli cabai kalau dibeliin, akhirnya laki dia digugat cerai. Emang kalau kagak punya laki enak Bu ya, kan gitu. Enak punya laki enggak Bu? Akan punya gitu. Kalau nggak punya laki kan nanti digodain orang banyak kan Bu ya. Nah, nggak punya duit juga Bu ya. Nah ini Bu, banyak sekali sekarang orang-orang yang kayak gini. Buat kita ibu-ibu muslimah ya, nauzubillah Bu ya, selama nanti ibu punya suami soleh, jadi imam yang baik, tidak melanggar syariat, kalau ada kekurangan biasa, itu manusia ya. Nggak ada orang yang tidak punya kekurangan, semuanya punya. Makanya ketika kita melihat pasangan kita Bu, jangan lihat kekurangan, tapi lihat apa? Kelebihannya. Ya, kalau kita melihat kekurangan Bu, akhirnya nggak bersyukur. Allah, istri gua ya kayak gitu amat ya, begitu ya, ya kan? Tapi kalau kita melihat kelebihannya, cuma istri dua yang kayak gitu, nggak ada lagi bandingannya. Begitu juga ibu sekalian, ketika ibu melihat suami, setiap orang suami laki pasti punya apa? Kekurangan. Tapi jangan lihat kekurangannya, lihatlah kelebihannya. Maka jadilah kita bersyukur kepada Allah. Ini kadang-kadang kan Bu, yang bikin jadi masalah itu timbul karena kita selalu melihat kekurangan. Setiap orang pasti nggak punya kekurangan, pasti. Nggak ada yang nggak punya kekurangan, Bu ya. Tuh, yang kedua. Kemudian yang ketiga Bu, ini juga banyak nih zaman sekarang Bu, wanita yang menyerupai laki-laki. Banyak nggak Bu? Zaman nyak saya dulu Bu, zaman nyak saya masih kecil. Nggak tahu kalau di Cikarang, kalau di Ujung Harapan gitu ya. Pokoknya orang wadon itu perempuan kalau pakai celana panjang itu aib. Kenal aib? Malu. Paling pun pakai celana panjang di dalam apa? Di dalam rok. Tapi kalau jalan Bu kemana-mana keluar dari rumah pakai celana panjang doang, nggak akan pernah berani. Zaman dulu saya ingat itu ibu saya gitu Bu. Zaman sekarang Bu, jarang orang yang pakai celana panjang di dalam baju rok. Kalau perlu lepisnya pantatnya yang mangklik gitu. Ya kan? Kedua. Kadang-kadang saya kalau jalan kemana-mana sama istri saya, ya Allah mah itu orang makin gede amat ya. Bukan. Yang saya mau tanya, itu kalau punya pantat gede kagak berat tapi itu ya gitu. Bawahnya gitu Bu. Kan ibu harapnya itu punya kayak bawa daging 5 kilo ini kiri kanan ya gitu. Kalau ada istri saya emang gak ngiler. Kalau istri saya nggak ada, ngiler kali ya. Iya Bu ya. Ini Ibu sudah diancam oleh Nabi. Jadi kalau ada perempuan-perempuan yang menyerupai laki-laki, contoh banyak rambut,
yang maunya pendek ini. Kalau pendek bu tutup boleh. Pendek emang sengaja buat dipajang, buat dilihat orang. Celana, ya kan Bu ya? Kaos, itu kan bukan pakaian perempuan. Dan banyak sekali. Dan itu adalah ciri-ciri orang yang sudah tidak akan pernah bisa mencium, bahkan bisa masuk surga, nggak akan pernah. Nah ini tugas kita Ibu sekalian, terutama anak-anak kita ada yang perempuan Bu ya. Kita ajari, Neng, lu kalau pakai celana lepis pakai boleh, silakan, tapi di dalam gamis, gitu bilangin. Kalau kita biarkan Bu, biarkan, berarti kita sudah rela anak kita masuk ke dalam neraka. Ya Bu ya. Atau aksesoris laki-laki yang lain kan banyak sekali Bu ya. Karena itu Rasulullah berpesan Ibu, salasun la yadkhulunal jannah, 3 orang yang tidak masuk surga, wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah, dan 3 orang itu yang tidak Allah lihat pada hari kiamat. Siapa Bu? Al-aqu walidai. Yang pertama adalah anak yang durhaka sama orang tua. Tuh Bu. Jadi kalau kita durhaka sama anak Bu, itu nggak akan pernah bisa masuk surga, nggak akan pernah bisa nyium surga. Allah juga nggak akan pernah lihat dia di hari kiamat. Coba Bu, jangankan yang lain, yang ini deh Bu, kita lempengin. Berapa banyak Bu ya anak sama orang tua apa? Marah. Hidup tetanggaan, deket sama orang tua, tapi orang tua nggak pernah ditegur sapa. Ada nggak Bu? Banyak. Kalau ada anak yang begitu tuh Bu sama orang tua, maka dia itu cikal bakal tidak akan pernah masuk surga. Ya Bu ya. Dan ini banyak terjadi. Jadi jangan sampai Bu, anak kita nih anak kan Bu ya, jangan sampai ada kita sama orang tua kita itu sampai sempat marah. Kalau perlu ya kita layani, kita cebokin kalau dia nggak mau cebok Bu ya, nggak apa-apa, disitulah berkahnya. Makanya orang tua dalam Islam itu ada 3 Bu. Yang pertama yang melahirkan, yang kedua yang mengajarkan, guru, yang ketiga yang menikahkan, mertua. Dari 3 orang tua ini Bu, mana yang lebih kita muliakan? Bu, orang tua kita 3, yang lahirin, yang ngajarin, sama yang nikahin, mertua sama guru. Dari 3 orang tua kita ini, mana yang lebih kita muliakan? Kalau suruh pilih, kalau kita suruh pilih, mana Bu? Yang mengajarkan. Coba ibu bisa ngajarin anak di rumah? Nggak bisa. Kalau kan lu baca sendiri kagak bisa lu ya. Wah, ngomel lu kan ya. Kalau kita ngajarin anak, mulut ngomel, tangan juga Pak, jalan juga. Makanya anak kita disekolahin. Karena kalau kita ngajar anak orang, kita nggak galak. Coba kalau kita ngajar dia, ya kan? Makanya lebih mulia guru dibanding apa? Yang melahirkan. Kadang-kadang sama guru kagak open. Bukan gak open doang, kadang-kadang gurunya diomongin. Guru itu muka enak tuh kalau ngajar ya, gitu ya. Ya kan? Atau galak atau apa. Justru dengan dia itu Bu, kita kenal A, B, C. Kenal haram, kenal haram, kenal halal, kenal haram. Maka berterima kasihlah dengan guru. Nah itu yang paling mulia. Makanya dalam kitab Ta'lim katakan Bu, kalau kamu pengen berkah umur kamu, rezeki kamu, maka muliakan orang yang 2 tadi, yang menikahkan sama yang melahirkan. Kalau pengen berkah umur sama rezeki, muliakan yang melahirkan sama apa? Yang menikahkan. Kalau pengen berkah ilmunya, maka muliakan apa? Gurunya. Nah kalau pengen dua-duanya Bu ya, dua-duanya kita tampung. Ilmunya berkah, rezekinya juga berkah. Walaupun dia mertua Bu sekalian dia, sama-sama kunci daripada surga. Makanya ada hadis apa Bu? Ridallah fi ridal walidai. Jadi ridhonya Allah itu sangat tergantung ridhonya orang tua. Makanya jangan sekali-kali. Termasuk nih Bu, pamannya ibu punya suami,
suami masih punya orang tua. Ketika suami punya rezeki, ya punya rezeki nih. Terus kemudian umpamanya suami ibu mau ngasih ke emaknya, mertua ibu kan? Kalau ibu pelit tuh, ya kan? Ibu pelit, maka ibu sudah berdosa. Karena di situ ada rezeki ibunya, suami ibu. Ya kan? Jadi kalau ada mantu pelit sama mertua, di situ mantu sudah berdosa. Nah, ini penting tuh, kalau di situ ada harta si ibu. Ini kadang-kadang cinta sama suami doang, tapi nggak suka sama emaknya. Emang itu suami ibu datang-datang brojol keluar begitu aja dari kebun dari pohon pisang, kan Bu ya? Ini suami ibu yang ibu cintai, yang ibu pakai tiap hari, Bu ya. Dia keluar dari siapa? Dari ibunya. Maka kalau cinta sama suaminya, maka cintai siapa? Ibunya. Itu ajaran Islam begitu, ya Bu ya. Kemudian yang kedua, Bu. Yang kedua yang tidak bisa masuk surga adalah mar'atul mutarajjilatu al-mutasyabbihatu birrijal, yaitu orang wanita yang menyerupai laki-laki. Dan yang ketiga ad-dayus, Bu. Apa itu dayus, Bu? Dayus itu adalah ketika ada suami atau istri yang tidak cemburu ketika suami dan istrinya melakukan apa? Kesalahan atau dosa. Umpamanya anak tidur baik, nggak mau dibangunin, tenang aja tuh Bu, nggak sholat subuh, nggak sholat zuhur, itu namanya dayus, orang tua yang tidak bisa masuk surga, ya Bu ya. Atau mamanya istrinya digandeng orang, dibawa sama orang, selingkuh, suaminya tenang baik gitu ya, itu namanya betul dayus, orang yang tidak bisa masuk ke dalam surga. Maka na'udzubillah Bu ya. Nah, ibu sekalian, ini singkatan tadi penting. Makanya kata Allah dalam surah Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kata Allah, pelihara dirimu, pelihara keluargamu, jangan sampai kena masuk dalam api neraka. Nah, itu penting Bu ya. Mudah-mudahan ibu sekalian pada hari ini acara Maulid kita bisa mengikuti apa yang Rasulullah ajarkan. Amin. Karena kalau Rasulullah sudah ajarin kita nggak pakai Bu, ngapain kita nggak ngerayain Maulidnya? Justru Maulid itu biar kita kenal Nabi, apa aja sih yang dilakukan oleh Nabi, ya Bu ya. Nah karena itu ibu sekalian, mari sama-sama kita baca surat Al-Fatihah Bu. Mudah-mudahan dengan Fatihah ini menjadikan diri kita lebih baik. Amin. Ya Bu ya, dijauhkan dari segala malapetaka dan malabahaya, dijauhkan juga dari siksa api neraka, bukan hanya diri kita, keluarga kita, dan juga saudara-saudara kita yang lain. Ala hadini al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim.